saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi bukti audit, mata kuliah yaitu Auditing 1, dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Type of auditors. 1. Independent auditors. Auditor independen praktisi perseorangan atau bersama membentuk suatu usaha jasa pengauditan yang bersikap independen. 2. Internal auditors. Auditor internal yaitu seorang profesional yang bekerja pada perusahaan dalam membantu manajemen untuk pertanggungjawaban yang efektif. 3. Government auditors. Auditor pemerintah yaitu bekerja untuk kepentingan dana atau keuangan pemerintah. Tujuan audit. Tujuan audit umum memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah LK telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan PABU, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau SAK, diterapkan secara konsisten dapat diperbandingkan. Tujuan audit khusus berasal dari asersi-asersi yang dibuat manajemen dalam LAK. Definisi auditing, suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Tujuan khusus audit. Keberadaan dan keterjadian dana kas kecil, penerimaan kas belum disetor ke bank, rekening giro, dan lain-lain yang dilaporkan sebagai kas pada tanggal neraca. Kelengkapan kas yang dilaporkan meliputi semua kas kecil, kas yang belum disetor ke bank, dan kas lainnya yang ada di tangan. Cash on hand. Hak dan kewajiban. Semua hal yang dilaporkan dalam kas adalah milik satuan usaha pada tanggal neraca. Penilaian dan pengalokasian. Semua komponen kas telah dijumlah dengan benar, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Benar jumlah rupiahnya dan telah diposting dengan benar ke buku besar. Kas yang ada di tangan telah dihitung dengan benar. Saldo rekening giro telah direkonsiliasikan dengan benar. Penyajian dan pengungkapan. Semua yang dimasukkan dalam kas tidak dibatasi dan kas tersedia digunakan untuk operasi. Pengungkapan yang diperlukan telah memadai. Definisi bukti audit. Fakta yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan fisik, hitung ulang, penegasan pihak ketiga, pencocokan, pernyataan pejabat, dan lain-lain. Fakta itu menjadi dasar yang layak untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Bukti audit terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat atau dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Data akuntansi yaitu ada buku jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi. Informasi penguat yaitu ada dokumen yaitu cek, faktur, notulen rapat, surat kontrak, konfirmasi dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi dari hasil wawancara, dan informasi lain. Bukti audit yang kompeten dan memadai. Cukup atau tidaknya bukti audit dipengaruhi oleh faktor berikut. 1. Materialitas dan resiko. Rekening yang material lebih banyak. Rekening yang diduga ada salah saji banyak. Perlu bukti lebih banyak. 2. Faktor-faktor ekonomis, batasan biaya. 3. Ukuran dan karakteristik populasi. Semakin besar populasi, semakin banyak.
4. Kompetensi bukti. Keandalan data akuntansi berhubungan langsung dengan efektivitas pengendalian intern. Faktor yang mempengaruhi kompetensi. A. Relevansi. Bukti harus berkaitan dengan tujuan audit. B. Sumber, yaitu semakin independen narasumber semakin baik. Semakin baik sistem pengendalian intern, semakin baik. Hasil dari inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan lain-lain yang dilakukan oleh auditor sendiri semakin kompeten. C. Ketepatan waktu. Semakin dekat atau pada tanggal neraca semakin tepat. D. Objektivitas. Narasumber dari luar perusahaan semakin objektif. E. Dasar yang memadai. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.